Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un, tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berbagi cerita kembali dalam konteks bahasa pemrograman C++. Nah, pada kesempatan ini kita akan memberikan contoh-contoh aplikasi ya atau skripsi yang dikembangkan menggunakan C++. Di antara contoh skripsinya adalah ini ya, penerapan algoritma brute force pada penebakan data yang dienkripsi dengan metode MD5. Ya. Ini salah satu contoh skripsi. Kemudian yang lainnya adalah ini ya, bagaimana mengakses suatu database ini menggunakan C++. Ya, jadi membandingkan antara akses basis data menggunakan C++ dan PHP. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya salah satu contoh skripsi tadi, yaitu tentang brute force. Ya. Sebelum kita bicara tentang brute force, ya kita akan menyimak dulu video yang berikut ini. Kalau saya punya bilangan, ya bilangan itu terletak antara 1 sampai dengan 100. Nah, kamu saya suruh menebak bilangan yang saya pilih. Coba gimana caranya kamu menebak bilangan yang saya pilih? Kamu boleh nanya apa saja, nanti saya jawab gitu ya. Nanti dari jawaban itu kamu bisa menyimpulkan angka yang saya pilih. Ganjil atau genap? Genap. Apalagi? Skala apa ya? Skala 1 sampai 10 atau bukan? Bukan. 10 sampai 20 atau bukan? Bukan. 20 sampai 30 atau bukan? Bukan. Terus? Skala lebih dari 100 atau tidak, Pak? Enggak, kan antara 1 sampai 100. Oh iya, sampai skala 90 sampai 100, Pak. Apa tadi? 90 sampai 100. Bukan. 60 sampai 70. Bukan. 30 sampai 40. 50 sampai 40. 30 sampai 40. Oh, 30 sampai 40. Bukan. 40 sampai 50, Pak. Iya. Terus? Tadi genap atau ganjil, Pak? Kan 40 sampai 50 ya? Ya. Nah, kemudian kan belum ketemu angkanya. Genap atau ganjil, Pak? Genap. Genap. 40. Bukan. 42. Bukan. 44. Bukan. 46. Iya. Iya. Kalau tadi kan kamu ingat nggak pertanyaan pertama apa? Ganjil atau genap? Iya. Ya kalau misalkan ditanya kenapa sih pertanyaan pertama itu apakah ganjil atau genap? Kenapa pertanyaan awalnya itu? Untuk mempermudah apa ya? Apa namanya? Iya. Nah sekarang gini. Kalau tadi kan angka ya. Saya punya huruf. Saya punya kata terdiri dari 2 huruf. Nah, kamu saya suruh nebak huruf apa yang saya pilih. Bisa nggak? 2 kata terdiri dari 2 huruf. Ya, kalau Bisa, ini Pak? gimana caranya? Apa, Pak? Huruf vokal atau huruf konsonan, Pak? Campuran, satu vokal, satu konsonan. Terus pertanyaannya apa lagi? A. Bukan. I. Kan 2 huruf ya? Bukan.
Ya, baik, mungkin cukup dulu ya. Ya, itu kira-kira bagaimana orang melakukan proses penebakan. Ya, memang tidak disampaikan bahwa proses itu nanti akan diimplementasikan dalam bentuk coding, ya, sehingga ya mungkin masih menggunakan pola pikir sebagai manusia. Salah satu cara untuk melakukan penebakan adalah menggunakan brute force, ya. Nah, brute force sendiri itu seperti apa? Jadi ini salah satu tulisan dari Rinaldi Munir, ya, tentang brute force, ya. Jadi brute force adalah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, algoritma brute force ini memang sangat sederhana, ya. Jadi tidak rumit, ya, dan ya paling mudah untuk dicerna, ya. Karena sederhana, jadi menjelaskannya juga gampang, gitu ya. Kemudian ya tinggal mengerjakan dan mencoba untuk menyelesaikan. Memang kalau bicara dari sisi misalkan waktu atau pemborosan, ya ini perlu waktu yang lama dan bisa jadi boros, ya. Tapi kita tidak sedang membicarakan tentang itu, ya. Jadi kita mengikuti saja brute force itu seperti apa. Nah, kalau bahasa mudahnya, ya, jadi eh, ini kita akan bicara tentang brute force, ya. Ya, kalau versi saya, ya, yang bahasa mudahnya, ya, brute force ini eh, ya menebak, ya, ya, dari nilai yang paling awal, ya, sampai yang paling akhir, ya. Jadi kalau misalkan dia itu adalah suatu tadi ya di contoh dialog, ya, menebak angka dari 1 sampai 100, ya. Maka prosesnya menebak dari angka yang paling awal sampai dengan paling akhir, ya. Karena dari 1 sampai 100, ya, berarti awalnya adalah eh, 1, ya, ya, berarti eh, 1 bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, ya, dan seterusnya sampai 45, bukan 46, ya, ya, kan akhirnya ditemukan, ya. Jadi ya tinggal ditebak aja dari awal sampai akhir, ya, nggak usah mikir-mikir, ya. Kalau dalam suatu dialog kan ganjil atau genap, eh, 1 sampai 100 sampai 10, 10 sampai 20. Nah, itu sebenarnya hampir mirip dengan brute force, gitu ya. Nah, itu kalau bilangan 1 sampai 100, ya. Kalau misalkan ada misalkan suatu tulisan, ya, ya, apakah di dalam tulisan ini mengandung huruf X misalkan, ya. Maka ini ya dicoba aja dari yang paling kiri, ya, seterusnya, ya, sampai yang paling kanan, ya. Nanti ditemukan atau tidak, ya. Mungkin itu gambaran yang sederhananya, ya. Kemudian kalau di dalam contoh skripsi itu ada enkripsi MD5, ya. Ya, gampangnya enkripsi ini untuk
kalau ya mungkin bisa menggunakan bahasa menyandikan gitu ya, atau diacak misalkan. Ya. Ada tulisan dibuat sandinya atau diacak-acak ya, sehingga tidak bisa terbaca. Mungkin kita langsung ke contoh aplikasinya saja. Ya. Jadi ya ini ada satu program brute force ya, menggunakan bahasa C++ ya. Kalau ini kita compile ya, G++ brute force CPP MD5 CPP ya, karena nanti akan dienkripsi. -o test, berarti hasilnya adalah file binary file bernama test. Ya, kita coba ya. Masukkan kata yang mau dicari ya. Jadi misalkan ya, ini ada ini sudah dicoba ya. Jadi angka aslinya adalah 147 ya. 147 ini dienkripsi ya menjadi seperti ini ya. Jadi ya ica-icanya ya. Kita menemukan sekumpulan karakter ya seperti ini. Ya. Nah, ini tuh aslinya berapa? Ya. Jadi sesuatu ya, ada X dienkripsi dengan MD5, hasilnya adalah ini. Ya. Ini tuh angka berapa gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi kita masukkan kata yang mau dicari ya dalam bentuk enkripsi ya seperti ini. Karena dia 147 berarti angka ya. Jadi saya pilih 1 ya. Ya, ini ditemukan ya. Ya. Ini mencoba ya dari ya satu bukan, 2 bukan, 3 bukan ya, sampai ketemu bahwa dia adalah 147 ya. Kita dapat juga misalkan angka yang lebih besar ya, misalkan 7.538 ya misalkan. Mana ini? Ya, jadi ini ada sesuatu yang dienkripsi ya. Dan kita ingin tahu nilai aslinya berapa. Karena dia bilangan, jadi saya milih 1 ya. Ini perlu waktu 0,04 ya. Ya, akhirnya dapat ditemukan juga 7538. Nah, sekarang kalau misalkan angka ya, saya masukkan Dwi misalkan. Ini dienkripsi ya. Nah, kita ingin tahu ini sebenarnya berapa ya. Ya, kalau kita tidak punya informasi awal sama sekali, berarti ini dicoba satu-satu ya.
Tapi untuk mempercepat proses, jadi karena dia itu tulisan Dwi berarti huruf 1 sampai 4 karakter ya. Jadi saya milih yang 2. Ya, ini ditemukan ya Dwi. Misalkan kita coba 4 karakter Ilkom ya. Ilkom ini 5 ya. Ya, kita coba apakah dapat ditemukan 5 huruf, 5 karakter, berarti saya memilih 3 ya. Jadi saya pilih 3. Ya, ini butuh waktu yang lebih lama. Ya. Dan ya mungkin dapat ditemukan, mungkin juga tidak dapat ditemukan. Nah, kalau untuk ya ini akhirnya ditemukan ya, ketebak katanya adalah Ilkom dan butuh waktu 24 detik. Ya, kemudian contoh brute force yang sudah jadi ini dapat dikembangkan lebih lanjut ya ke misalkan jika karakter yang mau ditebak itu merupakan gabungan huruf dan angka ya. Kemudian dapat juga penembakan ini menggunakan kamus data ya. Jadi ini 2 hal yang dapat dikembangkan, gabungan antara huruf angka kemudian kamus data ya. Kamus data ini data dari file teks ya. Nah, kedepannya memang bisa dikembangkan arah kemana ya. Jadi ini misalkan nanti untuk mengcrack file-file yang diberikan password misalkan ya. Jadi kalau ada file PDF ya misalkan, atau file doc yang dipasang password ya, maka itu dapat dicoba untuk mengaksesnya ya dengan menebak password menggunakan metode brute force ini. Ya, kemudian jadi itu salah satu contoh ya. Kemudian kalau untuk contoh yang lain ya ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya, bagaimana mencoba membandingkan kecepatan akses data, akses dan mengolah data ya, antara menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan C++. Ya, ini 2 contoh ya, 2 contoh tentang penerapan ini ya, aplikasi atau skripsi yang menggunakan bahasa C++ ya. Nah, kemudian
untuk belajar lebih lanjut dan bisa menjadi satu tantangan ya buat kita dengan kita belajar atau mencoba menyelesaikan masalah-masalah di hackerrank.com kayaknya ya. Kita buka webnya saja ya. Ya, jadi ini kita dapat mengakses hackerrank ya. Kita bisa mempelajari contoh-contoh programming yang ada di sana dan kemudian melakukan uji sertifikasi ya, dimana kalau kita mendapatkan sertifikasi dari HackerRank ya insya Allah ini akan bermanfaat. Ya, jadi ini HackerRank. Ya, untuk belajar lebih lanjut lagi. Ya, sekira demikian saja untuk pertemuan ya cerita mengenang masa lalu kita ya tentang bahasa C++ ya. Mudah-mudahan bisa paling tidak memberikan motivasi buat kita semuanya untuk belajar C++ dan belajar pemrograman yang lain juga. Kurang lebihnya tidak lupa saya mohon maaf ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain cerita dan lain kesempatan.